Ini adalah lanjutan dari kisi-kisi yang bagian pertama. Sekarang kita akan membahas kisi-kisi yang bagian kedua, yaitu dari nomor 11 sampai nomor 20. Yang mana pada soal nomor 11 sampai 20 ini akan dibahas tentang kedudukan titik serta kedudukan garis terhadap lingkaran, juga mencari persamaan garis singgung di titik singgungnya atau dengan gradian yang diketahui. Pertama-tama untuk kisi-kisi nomor 11 terlebih dahulu. Misalkan kita akan menentukan kedudukan titik dari 2,5 terhadap lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2x dikurang y dikurang 1 sama dengan 0. Oke, caranya adalah kita substitusi 2,5 ini ke persamaan lingkarannya, yang mana akan didapat jika 2-nya adalah x, 5-nya adalah y, maka akan didapat 2 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 5 dikurang 1. Ini akan sama dengan 4 ditambah 25 dikurang 4 dikurang 5 dikurang 1. Maka akan didapat nilainya yaitu 29 dikurang 4 adalah 25, dikurang 5, 20 akan sama dengan 19. 19 jika kita bandingkan dengan 0 adalah lebih dari 0. Karena lebih dari 0, maka kedudukannya adalah di luar. Seperti itu. Untuk soal kedudukan titik terhadap garis, ini ada sekitar 3 nomor, jadi langkahnya sama. Kalian bisa coba latihan, cari soal di internet juga bisa. Jadi 11, 12, dan 13 itu soalnya mirip. Mungkin cuma persamaan lingkaran atau angkanya aja yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Yang mana sekarang kita akan menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, misalkan kita akan mengecek kedudukan garis Y sama dengan, misalkan kita akan mengecek kedudukan garis Y min 2X plus 3 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 5X plus 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, cara mengerjakannya adalah dengan mensubstitusi garisnya ke lingkarannya. Di sini yang mudah kita buat menjadi Y sama dengan, yang mana ini akan sama dengan Y sama dengan 2X min 3. Kemudian bentuk ini kita substitusi ke lingkaran. Maka, kita akan substitusi ke lingkaran, maka akan didapat hasilnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat, Y-nya kita ganti menjadi 2X min 3, kemudian min 5X, lalu plus 2Y, Y-nya kita ganti menjadi 2X min 3, lalu dikurang 2 akan sama dengan 0. Yang mana ini akan kita dapat X kuadrat ditambah, ini langsung kita kuadrat menjadi 4X kuadrat min 12X plus 9. Dikurang 5X, kemudian ini kita kalikan, 2 kali 2X plus 4X, 2 kali min 3 menjadi min 6, dikurang 2 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan, ini menjadi 5X kuadrat, min 12 dikurang 5, min 17, ditambah 4 menjadi min 13X. Benar ya? Ya, benar. Kemudian 9 dikurang 6 dikurang 2 plus 1. Oh ya, ini saya soalnya tadi ngasal, jadi mohon dimaklumi kalau nanti hasilnya mungkin agak kurang bagus ya angkanya. Ya, nanti kalau di ujiannya angkanya saya buat bagus pastinya, nggak terlalu jelek. Oke, nanti setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menentukan diskriminannya, yang mana rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi nanti kita tentukan dengan menggunakan rumus ini, jika diskriminannya lebih dari 0 artinya dia berpotongan, kalau sama dengan 0 menyinggung, kalau kurang dari 0 artinya di luar. Atau di luar bisa juga disebut tidak menyinggung atau tidak memotong. Ya, sekarang kita tentukan diskriminannya, yang mana diskriminannya akan sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah min 13,
kuadrat dikurang 4, A-nya 5, C-nya 1. Maka akan didapat 169 dikurang 20. Yang mana kita dapat hasilnya 149. 149 lebih dari 0, maka kedudukannya adalah di luar. Ya, nanti untuk soal 14, 15, dan 16 itu semuanya kedudukan garis terhadap lingkaran. Jadi dipelajari saja soal-soal yang pernah saya bahas di kelas ataupun di video sebelumnya. Ya, barangkali saya bisa jadi mengambil dari situ. Sekarang lanjut ke soal nomor 17, yaitu persamaan garis singgung yang diketahui titik singgungnya. Misalkan saya ingin mencari PGS. PGS itu persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sebentar, saya mengarang soalnya dulu. Sama dengan 17, misalkan di titik singgungnya, misalkan titik singgungnya adalah 1,4. Nah, cara mengerjakannya, kita menggunakan rumus persamaan garis singgung di titik yang diketahui, atau titik singgungnya di sini diketahui. Yang mana nanti rumusnya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1-nya tentunya di sini adalah 1, Y1-nya adalah 4. Maka dengan mensubstitusi, kita akan mendapatkan 1 dikali X ditambah 4 dikali Y sama dengan R kuadratnya di sini adalah 17. Berarti akan sama dengan 17. Atau garisnya adalah X ditambah 4Y sama dengan 17. Ya, kemudian kisi-kisi soal nomor 18 adalah kita mencari PGS lingkaran yang diketahui gradiennya. Dan lingkarannya pusatnya ada di 0,0. Misalkan kita masih memakai lingkaran yang sama, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 17. Misalkan dengan gradien 2 misalkan adalah, ya lagi-lagi mohon maaf kalau nanti angkanya kurang bagus atau persamaannya kurang bagus, tentunya nanti pada saat soal di ujian angkanya sudah saya buat bagus. Ya, rumusnya kalau diketahui M-nya adalah nanti rumus persamaan garis singgungnya itu Y sama dengan MX plus minus R akar M kuadrat ditambah 1. Seperti ini. Yang mana nanti kita memiliki gradiennya adalah 2 di sini. Diketahui gradiennya 2. Kemudian R-nya karena di sini R kuadratnya 17, maka didapat R-nya adalah akar 17. Dikarenakan 17 ini adalah R kuadrat. Maka untuk mencari R tinggal kita akarkan. Oke, nanti kita dapat persamaan garisnya menjadi Y sama dengan M-nya adalah 2, 2X. M-nya tadi 2, diketahui dari soal. Terus plus minus, R-nya adalah akar 17. M-nya adalah 2, maka 2 kuadrat ditambah 1. Kemudian kita dapat Y-nya sama dengan 2X plus minus 2 kuadrat ditambah 1 itu adalah akar 5, maka akar 17 dikali akar 5. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X plus minus akar 85. Seperti itu. Oke, dua nomor lagi. Nomor 19 dan nomor 20 masih tentang persamaan garis singgung. Untuk yang nomor 19 terlebih dahulu, misalkan disuruh tentukan persamaan garis singgung lingkaran X plus 5 di kuadrat ditambah Y min 8 di kuadrat sama dengan misalkan 36, misalkan sama dengan 37 misalkan. Di soalnya misalkan seperti ini misalkan. Nah, terus di titik, misalkan di titik berapa ya tadi? Oh, 1,9 adalah. Nah, jika bertemu soal seperti ini, kita tinggal menggunakan
rumus PGS pada lingkaran yang pusatnya A, B di titik X1, Y1. Yang mana rumusnya adalah PGS-nya itu X1 min A dikali X min A ditambah Y1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Perhatikan pada soal ini, A-nya diketahui adalah min 5. Dari mana A-nya min 5? Ya, tentunya dari sini ya, karena di sininya plus 5, maka A-nya adalah min 5. Kemudian B-nya adalah 8. Dari mana B-nya 8? Karena di sini diketahui min 8. Maka B-nya adalah 8. Dari persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Terus kita punya R kuadratnya sama dengan 37. Lalu X1 dan Y1-nya adalah berturut-turut 1 dan 9. Kemudian untuk menentukan persamaan garisnya, kita tinggal substitusi yang diketahui. X1-nya adalah 1, A-nya adalah min 5, kemudian X-nya tetap X, A-nya adalah min 5, menjadi min 5. Lalu Y1-nya adalah 9, B-nya adalah 8, dikali Y min B-nya adalah 8. Sama dengan R kuadratnya adalah 37. Kemudian ini akan menjadi 6, ini X plus 5, ditambah 1 dikali Y min 8, sama dengan 37. Kalau kita kalikan 6X, 6 kali 5 plus 30, plus Y min 8 sama dengan 37. Maka akan didapat 6X ditambah Y akan sama dengan 15. Ya, begitulah caranya mencari persamaan garis singgung pada lingkaran yang pusatnya A, B dan diketahui titik singgungnya. Kemudian kisi-kisi yang terakhir untuk soal nomor 20. Ya, misalkan disuruh tentukan persamaan garis singgung lingkaran. Misalkan lingkarannya X min 2 di kuadrat ditambah Y min 1 misalkan. Y min 1 di kuadrat sama dengan 2 misalkan. Dengan gradien 1 misalkan adalah. Nah, ini tentunya dengan menggunakan rumus persamaan garis singgung pada lingkaran berpusat A, B, jari-jari L yang diketahui gradiennya. Rumusnya apa? Rumusnya diberikan, sudah pernah diajarkan juga, yaitu Y min B sama dengan M dikali X min A plus minus R akar M kuadrat plus 1. Nah, kemudian kita lihat pada soal, diketahui A-nya adalah 2, B-nya adalah 1, tentunya dari sini dan dari sini. Lalu diketahui juga bahwa R kuadrat sama dengan 2, menyebabkan R-nya sama dengan akar 2, seperti itu. Kemudian M-nya pada soal diketahui adalah M-nya 1. Oke, karena sudah diketahui A, B, R, dan M, kita tinggal substitusi ke persamaan garis singgungnya, ke rumus PGS-nya. Ini adalah PGS-nya. Maka Y min B, B-nya adalah 1, M-nya adalah 1, X min A, A-nya adalah 2, plus minus R, R-nya di sini adalah akar 2, dikali akar M kuadrat plus 1, berarti 1 kuadrat tambah 1. Maka akan didapat Y min 1 sama dengan 1 kali X, 1X, 1 kali min 2 menjadi min 2, plus minus akar 2 dikali akar 2. Maka akan didapat Y sama dengan min 2 ditambah 1, min 1-nya pindah ke kanan menjadi plus 1, min 2 ditambah 1 menjadi X min 1, plus minus akar 2 dikali akar 2 akan menjadi 2. Ya, jika di jawaban akhirnya tidak ada jawaban seperti ini, maka kita ambil kasus demi kasusnya. Kalau tandanya plus, maka akan didapat persamaannya Y sama dengan X min 1 ditambah 2. Atau X min Y plus 1 sama dengan 0, seperti itu. Jika kasusnya min, maka akan didapat Y sama dengan X min 1 min 2. Atau didapat X min Y min 3 sama dengan 0. Seperti itu.
Ya, mungkin cukup sekian 20 kisi-kisi yang akan mirip soalnya dengan soal PTS besok. Good luck buat ujian besoknya. Semoga dilancarkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.